menaklukkan Toba. Setelah mengadakan perjalanan ke Danau Toba, para penginjil berniat untuk menetap dan membuka pos sending di sana. Kemungkinan itu dulu sudah pernah disinggung oleh penginjil Nommensen dalam laporan tahun 1876. Perang dan penaklukan Toba sangat mendorong dan mempercepat upaya pembukaan pos para penginjilan. Walaupun tidak secara langsung, para penginjil kita di Silindung memainkan peranan cukup besar dalam ekspedisi militer Belanda terhadap Toba. Upaya mereka untuk menyebarkan Injil di Silindung untuk mendapatkan perlawanan dari Sisingamangaraja yang dulu maupun dari Sisingamangaraja yang sekarang. Karena sudah kehilangan sebagian besar kekuasaan, dua-duanya berusaha untuk memperoleh kembali pengaruhnya yang hilang dengan mengusir para penginjil. Sisingamangaraja terutama memusuhi agama Kristen, akan tetapi karena ia bersekutu dengan orang Aceh di utara maupun dengan orang Batak Islam di timur, maka kegiatan mereka juga memusuhi pemerintah Belanda. Dengan demikian, sangat bijaksana keputusan pemerintah untuk langsung bertindak memperluas dan memperkokoh kekuasaan mengingat tindak tanduk orang Aceh dan jaringan mereka yang makin hari makin menjadi ketat dan luas. Untuk menilai benar salahnya penaklukan Toba yang dilakukan dengan begitu cepat dan dengan sangat sedikit biaya maupun jumlah korban, maka perlu diperhatikan butir-butir berikut. 1. Secara formal, Silindung sudah lama termasuk wilayah kolonial Belanda, walaupun mereka jarang sekali melaksanakan pemerintahannya. Karena status hukum Silindung sebagai wilayah kekuasaan Belanda, maka penginjil kita mendapatkan izin untuk menetap dan berhak untuk meminta perlindungan pemerintah. Mengingat hubungan Silindung dan Toba yang begitu erat, maka upaya pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan di Silindung hanya dapat dilakukan dengan sekalian menaklukkan Toba. Hal itu penting karena Toba yang padat penduduk terletak di antara wilayah perkebunan yang subur di pantai timur dan Tapanuli dengan pelabuhannya yang penting di pantai barat. Penaklukan Toba menjadi begitu penting dan tidak dapat diunduhkan lagi karena ada unsur Aceh. Selain itu, kita tidak boleh melupakan bahwa Belanda sudah lama merencanakan dan mengupayakan penaklukan seluruh bagian utara Pulau Sumatera. Aceh menjadi musuh yang bertahun-tahun sangat merepotkan mereka dan malahan sampai sekarang masih sering merepotkan pemerintah. Aceh di dahulu kala pernah menguasai hampir seluruh kawasan pesisir Sumatera. Orang Batak juga pernah berada di bawah kekuasaan Aceh dan bagian utara daerah Batak hingga kini masih berada di bawah pengaruh Aceh. Pada masa kekacauan menjelang ekspedisi terhadap Toba, orang-orang tua menceritakan bahwa mereka dengar dari orang tuanya bahwa dahulu mereka membayar upeti pada orang Aceh. Dalam doa sampai sekarang pun mereka masih menyembah patung Soripada di Aceh. Oleh sebab itu, maka Belanda harus secara tegas mematahkan tiap upaya Aceh untuk memperluas pengaruh atau malahan mempersatukan suku-suku yang ada di pedalaman Pulau Sumatera untuk melawan Belanda. Penaklukan Toba amat sangat penting untuk pemerintah Belanda, tetapi lebih penting lagi untuk sending kita sekiranya Sisingamangaraja beserta dengan sekutunya, baik Islam, Aceh maupun yang lain, berhasil mengusir para penginjil dan menghapus agama Kristen di Silindung. Maka akibatnya bukan revitalisasi kekafiran, melainkan masuknya agama Islam dan kemungkinan agama Kristen berkembang di sana menjadi hampir sirna. Pada masa kekacauan menjelang Perang Toba, banyak orang kafir di Silindung dan di kawasan arah utara dari Silindung mempertimbangkan untuk masuk Islam. Waktu itulah para penginjil menyadari
betapa sedikit mereka peduli pada kekafirannya, dan betapa mudah mereka mempertimbangkan langkah yang sedemikian menyesatkan. Puji Allah, hal itu tidak terjadi. Kemenangan Belanda dalam ekspedisi yang amat cepat dan perluasan kekuasaan mereka hingga ke Danau Toba membawa berkat kepada sending kita, dan sangat penting dalam 3 hal. 1. Pemerintahan di Selindung dilaksanakan secara semestinya, sehingga para penginjil dapat beroperasi tanpa ancaman. Pemerintah Belanda yang ditetapkan di bawah kondisi yang begitu unik, mesti di mata penduduk kelihatan seperti pemerintah yang Kristen atau paling tidak ramah terhadap agama Kristen. Hal itu merupakan faktor yang begitu menentukan di Selindung, yang juga akan berpengaruh di Toba. Hal yang paling penting adalah bahwa Toba keluar dari isolasinya, terbuka pada pengaruh Eropa dan tunduk pada kekuasaan Eropa, sehingga dengan sangat mudah zending kita bisa masuk. Memang ada kemungkinan bahwa orang Toba membenci orang Eropa setelah Belanda mengalahkan dan membakar kampung mereka. Namun hal itu tidak terjadi. Berkat tangan Tuhan, demikianlah tulisnya penginjil Mensen waktu itu, dan hal ini menjadi tanda bahwa Tuhan menghendaki rakyat hidup dalam kedamaian. Berkat tangan Tuhan, ekspedisi militer dikepalai oleh seorang yang sudah bertahun-tahun mengenal orang Batak, orang yang mengetahui kepentingan rakyat, dan didampingi perwira yang masih belas kasihan dengan musuh yang disegani musuh karena keberaniannya menyerang, yang dengan selapang hati tidak mengejar mereka yang lari. Dengan demikian, orang Batak dapat kesan betapa besar keagungan dan kemuliaan orang Eropa, sehingga mereka tidak membenci kita, apalagi karena Tuhan menunjukkan bahwa mereka sendiri bersalah. Kalau kejadian berlanjut sebagaimana sekarang, maka di dalam beberapa tahun terbukalah lahan yang luas bagi zending kita. Kalau situasi menjadi tenang kembali, maka kita bisa masuk, apalagi karena kita dilihat sebagai pelindung terhadap pemerintah. Mereka melihat bahwa siapa saja yang menuruti nasihat kami tidak akan menderita dan tidak perlu khawatir. Mereka yang menderita salah sendiri karena mereka tidak menerima nasihat kita. Usahakanlah agar sebaik-baiknya penginjil bisa datang ke Toba, karena sekarang masa penginjilan mulai di Toba. Dengan demikian juga terucap bukti ketiga, akibat perang Toba, maka orang makin percaya pada penginjil dan sudah ada yang minta agar kita datang.